sebuah data. Sedangkan pembahasan apa aja sih yang ada dalam statistika? Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga ada ukuran pemusatan data, yang keempat adalah ukuran data. Data itu apa sih? Sedangkan apa sih itu data? Data adalah sekumpulan nilai-nilai yang dianggap mampu untuk menggambarkan suatu kondisi. Ibu, pembahasan dari statistika itu apa aja sih? Nah, sedangkan pembahasan apa aja sih yang ada di dalam materi statistika ini? Yang pertama ada pengumpulan data, kedua ada penyajian sebuah data, yang ketiga ukuran pemusatan data, dan yang keempat adalah ukuran letak data. Nah, setelah data yang kita sudah kumpulkan dari survei, ada dua cara untuk penyimpanan data. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan diagram. Nah, anak-anak, di sini ibu sudah ada warung. Nah, di sini adalah salah satu cara untuk kita mengumpulkan data dengan survei, di mana anak-anak akan menyimpan makanan yang mereka sukai. Oke? Nah, anak-anak boleh ya sekarang pilih makanan yang kalian sukai, lalu tempel di sini. Oke? Oke, Ibu. Aku mau es krim. Aku mau es krim. Kalian menempel ini semua sesuai dari makanan yang kalian suka. Kalian bisa tempel di styrofoam yang sudah Ibu siapkan. Oke? Oke, Ibu. Oke. Aku ini, aku. Aku juga mau. Aku suka ini es krim. Aku suka ini. Nah, kita sudah mendapatkan data dari anak-anak. Anak-anak suka yang mana sih? Kita hitung ya. Dari esteem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, Ibu. Oke. Nah, di sini turus berarti bukan menggunakan 1, 2, 3, tapi kita menggunakan garis. Ada berapa? Ada 8 ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, di sini 8. Gini ya. Lalu langsung ke spaghetti ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Mana spaghetti? 3. Sekarang popcorn ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lanjut ke burger ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Terakhir hotdog ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita sudah melakukan survei kepada anak-anak di kelas. Makanan apa sih yang paling mereka sukai? Lalu kita sajikan dalam bentuk tabel. Sekarang kita hitung ya, ada berapa total dari semuanya. 8 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5. Ada berapa? 25, Ibu. 25, betul. Nah, anak-anak, untuk mempermudah pengumpulan data juga, kita bisa memasukkan dengan media pembelajaran ini sumpit statistika. Nanti Ibu akan meminta salah satu dari adik kalian atau beberapa dari kalian untuk mengisi sumpit ini sesuai data yang sudah kita peroleh. Siap? Siap. Oke. Pertama kali coba untuk memasukkan kode ini ke dalam sumpit statistika. Tapi mau aku duluan. Jadi, ayo duluan. Masukinnya sesuai dari yang pertama apa dulu itu? Ini popcorn. Popcorn ada? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sok ambil, masukin ke situ. Gak
kunjungi. Cindy, nah ini adalah hasil diagram batang yang kita dapatkan dari data yang tabel ini. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ini kembali atau sumpit dari statistika untuk membuat diagram garis seperti ini. Statistika ini bisa kita gunakan dengan dua metode, yaitu dengan diagram batang ataupun diagram garis. Kita ke ukuran pemusatan data, di mana pada ukuran pemusatan data kita mencari modus, median, dan mean. Coba ibu mau tanya di sini siapa yang pernah tahu tentang modus, median, dan mean? Belum ibu. Saya kurang tahu ibu. Nah, jadi ibu jelasin dulu ya supaya kalian mengerti. Untuk pertama kita mencari modus dulu. Nah, modus itu nilai yang sering muncul pada makanan yang disukai oleh siswa. Oke, pada batang pertama dapat dilihat ada siswa yang suka popcorn. Coba hitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa? 5. Yang kedua kita hitung burgernya. Coba ada berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi burger ada 3. Selanjutnya hotdog. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hotdog ada 5 koin. Selanjutnya es krim. Coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terakhir ada spaghetti. Ada berapa? 1, 2, 3, ibu. Nah, jadi dapat diketahui makanan yang disukai oleh siswa adalah 3. Kenapa 3? Karena kita mencari modus, di mana modus itu nilai yang sering muncul pada makanan yang disukai oleh siswa. Selanjutnya ada median. Siapa di sini yang tahu apa itu median? Saya kurang Tidak tahu. ibu. Nah, bisa dibaca ya di sini apa itu median? Nilai tengah. Nilai tengah. Nah, kita simulasikan dengan sumpit statistika yang ini. Nah, di sini kita bisa memindahkan dulu nilai yang ada pada batang-batang ini. Yang pertama kita susun terlebih dahulu dari yang terkecil. Kita pindahkan ya. Nah, sudah tersusun ya dari yang terkecil, mulai dari 3, 5, 6, dan 8. Nah, kita cari nilai tengah yang tadi ya, median. Nah, kita cari mediannya ya. Median itu kan nilai tengah, kita cari dari data sumpit statistika ini. Kita ambil sisi kanan dengan sisi kirinya itu sama dan cari tengahnya. Di sini sisi kirinya ada 2 dan sisi kanannya ada 2, maka tengahnya ini berapa ya? 5. 5, betul. Nilai dari median itu berarti 5. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mean. Mean ini adalah mencari rata-rata. Nah, kita cari ya rata-rata dari data yang sudah kita ambil dari media sumpit statistika ini. Caranya kita
pindahkan ya koin-koinnya supaya menjadi rata tingginya. Coba ini pindah ke sini. Yang ini pindah juga ke sini. Yang ini pindah juga ke sini. Masih belum rata ya. Sampai rata semua ya. Kita pindahkan. Nah, sudah terlihat? Di sini sudah terlihat kan? Nilainya sudah rata semua ya. Kita hitung rata-ratanya berarti berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai rata-ratanya berapa? 5. Kita simpulkan bahwa bukan ya dari ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama ada modus yang sering muncul. Tadi nilai yang sering muncul berapa? 3. Kita tulis 3 ya. Terus ada median. Median itu nilai tengah. Nilai tengah tadi berapa? 5. Selanjutnya ada mean. Mean ini rata-rata yang tadi terakhir. Rata-rata tadi sudah dihitung. Rata-ratanya berapa? 5. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai ukuran letak data. Nah, untuk pengertiannya yaitu ukuran letak data adalah cara dalam statistika untuk menunjukkan posisi suatu nilai dalam suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Lalu ukuran ini membantu mengetahui seberapa jauh atau dekat suatu nilai terhadap nilai-nilai lainnya. Di dalam ukuran letak data ada yang namanya kuartil, desil, dan persentil. Nah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kuartil. Kuartil adalah ukuran pemusatan data yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di dalam kuartil itu ada 3 kuartil utama, yaitu kuartil 1 dengan rumusannya itu menggunakan Q1, yaitu membagi 25% data terendah. Sedangkan kuartil 2 yaitu Q2, median atau nilai tengah dari seluruh data, yaitu sebesar 50% saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu kuartil 3, membagi menjadi 75% data terendah. Selanjutnya yang tadi sudah Bapak dibacakan kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya ada yang kedua, desil. Ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar, yaitu ada 9 desil. Dengan rumusnya itu D1 sampai D9. Dan setiap desil menunjukkan kelipatan 10% dari distribusi data. Nah, di sini ada contohnya yaitu D1, yaitu 10% dari data berada di bawah nilai. Selanjutnya D5 sama dengan median, yaitu 50%. Selanjutnya ada D9, yaitu 90% data berada di bawah nilai. Selanjutnya yaitu ada persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar, yaitu ada 99 persentil dengan rumus P1 sampai P99. Sekian dari saya, Riku. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.